Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anji Towilani dengan NIM 1207 kelas TI 22F. Di sini saya akan membawakan studi kasus tentang perancangan sistem pengukuran kinerja rantai pasok pada aktivitas pergudangan produk benang. Di sini ada latar belakang tujuan. Yang pertama, lantai pasok adalah jaringan organisasi, sumber daya aktivitas, dan teknologi yang terlibat dalam pembuatan dan penyaluran produk dari bahan mentah hingga ke konsumen akhir. Selanjutnya, industri tekstil. Benang menghadapi tantangan kerja, pergudangan, dan rantai pasok logistik internal. Selanjutnya, kebutuhan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pergudangan dengan mempertimbangkan aspek keterlambatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya yaitu merancang sistem pengukuran kinerja aktivitas pergudangan, aktivitas pergudangan produk benang dengan kerangka sustainable, PSC, Score, dan ISO 14001. Selanjutnya ada bentuk logistik dan rantai pasok perusahaan. Yang pertama, alur utama rantai pasok. Yang pertama itu pemasok bahan baku, lalu ke produksi benang, ke pergudangan produk benang, dan yang terakhir distribusi ke pelanggan. Selanjutnya pergudangan menjadi titik sentral logistik internal, aktivitas penerimaan barang jadi, penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman. Selanjutnya model skor digunakan untuk memetakan proses rantai pasok dan gudang. Selanjutnya ada integrasi logistik dan supply chain. Gudang merupakan bagian penting dari supply chain, bukan hanya ruang penyimpanan. Selanjutnya poin pentingnya yaitu proses gudang harus mendukung kelancaran aliran produk dan memenuhi indikator kinerja supply chain. Selanjutnya ada warehouse dan manajemen perusahaan. Untuk definisinya sendiri, manajemen gudang atau warehouse management mencakup proses penerimaan, penyimpanan, pengambilan atau penyiapan, pengiriman, serta pengelolaan sistem dan karyawan gudang. Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja gudang dilakukan dengan indikator-indikator yang diturunkan dari model skor dan aspek internal bisnis bisnis proses. Selanjutnya, indikator yang relevan misalnya waktu penerimaan, akurasi penerimaan, tingkat pemanfaatan ruang gudang, waktu pemenuhan order dari gudang, tingkat kesalahan dan pengiriman. Selanjutnya, aspek sustainable juga dimasukkan efisiensi, penggunaan energi atau ruang, keselamatan kerja, dampak lingkungan dari kegiatan pergudangan sesuai ISO 14001. Selanjutnya ada inventory manajemen dan pengendalian stok. Yang pertama inventory manajemen, pengelolaan persediaan dalam gudang agar stok cukup, tidak overstock maupun understock, dan biaya persediaan terkendali. Dalam studi ini, indikator terkait inventory termasuk akurasi stok, tingkat kehilangan atau stok rusak, waktu penyimpanan rata-rata, dan pengembalian produk. Selanjutnya ada pengendalian stok menggunakan KPI dari model skor, misalnya inventory days, fill rate, akurasi, dan diukur melalui kerangka BSC. Untuk contohnya sendiri, persediaan barang jadi di gudang harus sesuai demand, lead time, pemenuhan harus minimal, serta stok absolut harus diminimalkan. Kaitannya dengan sustainability, persediaan berlebihan berarti pemborosan ruang, energi, dan potensi limbah masuk dalam aspek lingkungan. Selanjutnya ada storage dan layout warehouse. Storage yaitu bagaimana produk benang disimpan di gudang, sistem rak, palet, level penyimpanan, penanganan material atau material handling. Dan untuk layoutnya sendiri yaitu tata letak gudang yang optimal agar efisiensi aliran material, pengambilan, dan pengiriman tercapai, meminimalkan jarak, waktu, serta tenaga kerja. Dan untuk dalam penelitian ini, meskipun tidak secara rinci memberikan blueprint layout, tetapi aspek internal bisnis proses meliputi kemanfaatan ruang gudang, efisiensi aliran material, penataan penyimpanan yang terkait langsung dengan layout dan storage. Dan untuk saran perbaikannya yaitu penggunaan rak yang sesuai ukuran benang sistem FIFO untuk menjaga kualitas jalur, kualitas,
jalur pengambilan yang jelas, area pengiriman terpisah dari penyimpanan bahan baku, dan pengurangan area safety sesuai ISO. Selanjutnya ada temuan utama dan indikator pengukuran. Total indikator yang dirancang itu ada 21 KPI. Total indikator yang dirancang finansialnya yaitu 1 KPI, internalnya 15, customer-nya 2, learning and growth-nya 3. Dan untuk perspektif yang paling berpengaruh yaitu internal business. Ada proses, customer, learning dan growth, dan finansial. Implikasi fokus utama harus pada proses internal, termasuk gudang inventory, layout, untuk meningkatkan kinerja keseluruhan rantai pasok. Selanjutnya yaitu hubungan bila warehouse management dan inventory control diperbaiki, maka layanan pelanggan meningkat dan berpengaruh ke finansial. Untuk rekomendasi implementasi untuk perusahaan, yang pertama ada terapkan pemetaan proses core untuk semua aktivitas pergudangan. Terus selanjutnya gunakan kerangka Sustainable Balance Sheet Score atau SBC untuk menyertakan aspek keberlanjutan sosial ekonomi lingkungan dalam pergudangan dan logistik. Selanjutnya fokus pada layout gudang, optimalkan aliran barang, meminimalkan jarak pengambilan, gunakan sistem penyimpanan yang sesuai tipe produk. Selanjutnya, audit dan sertifikasi lingkungan ISO 14001 untuk gudang, yaitu pengelolaan limbah, penggunaan energi, dan keselamatan kerja. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, yaitu yang pertama, integrasi logistik atau gudang, layout, inventory, dan rantai pasok sangat krusial dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, model Sustainable BSC Score ISO 1401001 dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses internal warehouse dan logistik adalah kunci utama keberhasilan. Yang ketiga yaitu untuk perusahaan manufaktur atau komponen seperti misal machining, injection, molding, adaptasi model ini bisa sangat membantu fokus pada alur gudang, inventory, layout, dan distribusi internal. Dan yang terakhir yaitu implementasi yang baik akan membawa manfaat. Yang pertama, efisiensi biaya, kecepatan layanan, pengendalian stok, dan yang terakhir, kinerja lingkungan yang lebih baik. Cukupkan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahin, udah. Ih, gimana, Cok? Baru gua post doang. Baru gua post. Ya udah, stop record. Ya, ini Cok, gak bisa-bisa. Stop share lah. Iya. Ayam mah. Ayam.